Oke, kali ini kita akan lihat mobil yang indestructible kalau dari brandnya, yaitu bisa ketebak pasti kan, Toyota. Ya, Toyota apa? Toyota Rush pertama. Ini owning experience Toyota Rush generasi 1. Ini unit. Kilometer 157.000, hampir 90.000 tahun 2009. Udah dipakai dari hampir baru. Jadi waktu beli kalau nggak salah kilometer baru 9.000, baru kurang dari 1 tahun 9.000. Jadi boleh dibilang benar-benar dari baru. Owning experience-nya sama dengan dari baru. Dan Gen 1 ini udah dipakai sejauh 157 ribuan kilometer, di atas 50 ribu selama berapa tahun nih? 2022, 12 tahun ya, lebih ding, 22, wah lumayan ya. Dan kilometernya tinggi enggaknya tergantung, yang penting perawatan tetap dilakukan, ganti oli mesin, oli transmisi, dan segala macam maintenance rutinnya dilakukan. Makanya tetap bisa diandalkan dan dipakai kemana-mana. Udah 3 pulau sih, nggak baru 2 pulau ya, baru Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Nah, tapi no problem, karena nggak ada trouble sama sekali. Dan ini kayak apa rasanya sekarang setelah belas tahun sih, nggak puluh ya. Kita lihat Gen 1. Yuk kita masuk ke dalam.
Oke, kita di dalam sebuah Toyota Rush tahun 2009. Tangan pertama dari baru boleh dibilang, walaupun nggak dari baru, tapi karena beli barunya adalah kilometer masih di bawah 9.000 dulu. Jadi benar-benar masih baru. Bahkan dulu ini plastiknya tuh masih ada nih, belum dibongkar. Jadi dulu emang benar-benar masih plastikan, semua baru. Dan ini sekarang tahun 2022. Oke. Beberapa belas purnama kemudian, owning experience seperti apa? Mobil ini kilometer sudah 157.000 lebih, 157.496 tepatnya, mungkin ongoing karena dipakai, tanpa banyak masalah yang berarti. Dalam artian selama penggunaan semua penggantian oli, penggantian part-part yang memang diperlukan karena aus ya, ban semua udah baru, aki baru, semua segala macam itu sesuai dengan life cycle-nya kan tentunya. Penggunaan bahan bakar yang basic ya, ini mobilnya juga bukan kompresi tinggi, jadi ya fine aja. Dan fiturnya tuh banyak banget untuk sebuah SUV pada zaman dulu 5 seater. Dan ini adalah proyek kembar antara Daihatsu dan Toyota, dimana Daihatsu ada Daihatsu Terios, lanjutannya dari Daihatsu Taruna kalau nggak salah. Dan Toyota bikin Toyota Rush yang bedanya adalah 5 seater, kalau Terios kalau nggak salah 7 seater. Tapi again, gara-gara 5 seaternya kita jadi dapat ruang bagasi yang cukup luas. AC udah double, jadi penduduk lagi yang duduk di tengah udah nggak kedinginan, nggak kepanasan, cukup adem. Dimensi so-so, tidak terlalu luas, tidak terlalu kecil. Agak keras, yes. Makanya kita coba ini setelah berapa tahun ini kaki-kaki kalau nggak salah belum sempat dipermajain nih, masih menggunakan yang asli, kecuali ban, aki, ya oli-oli semua diganti. Dan ini trim material ya udah agak kusam ya, karena memang warnanya beige, jadi agak bukan beige tapi agak abu muda gitu. Jadi emang ya ini belum udah sempat di salon dan dibersihkan rutin, tapi ya memang pada saat umur tertentu memang dia harus lebih deep cleaning lagi, lebih detail. Tapi so far ini materialnya nggak ada yang longgar, semuanya kenceng. Warnanya agak pudar karena pemakaian basic ya, itu standar. Maksudnya bukan sesuatu yang jadi cacat, jadi gini, enggak, ini basic banget gitu. Jadi nggak ada masalah dalam artian penggunaan segala macam fungsi bagi mobil ini buat harian, daily, weekend, terserah. Toh bisa semua dengan barang dan berbagai macam. Ini banyak banget barangnya dan ini semua bisa berfungsi, bisa dimaksimalkan fungsinya. Nah, gimana rasanya jalan? Kita cobain lah, walaupun ya nggak expect too much lah ya. Kenapa nggak expect too much? Karena memang ya umurnya, hitung aja nih, 2022 ke 2009 dengan kilometer kita bagi di sini 2022 dikurangin 2009 itu kan 13 tahun dengan 157.000 aja ya, 157.000 kita bagi 13 tahun berarti per tahunnya 12.000. 12.000 per tahun normal nggak sih? Kalau kita bagi lagi 12 berarti sebulannya 1.000. Cukup lumayan lah ya, maksudnya not bad ya. Untuk ukuran mobil tua banget enggak, karena dari sisi model dia tuh masih lumayan, masih masuk gitu, karena modelnya masih membuat. Dan ini generasi terakhir ada faceliftnya, yang lampunya LED, lampu depannya udah ada LED-nya, tapi yang masih pakai konde, pakai ban serep di belakang. Dan itu yang bikin bentuknya lebih SUV lah, lebih gimana gitu ya, dibanding yang model barunya yang udah memang lebih manis, ban serepnya masuk ke bawah, cuman terlihat seperti ya suka-suka. Kalau desain sebenarnya preferensi masing-masing sih ya, nggak bisa dibilang jelek, enggak, keren aja, cuman dengan model yang berbeda. Artinya seneng pakai konde atau pakai ban serep digantung, atau seneng yang rapih, yang manis, yang kalau nyuci mobil tuh istilahnya nggak keganggu gitu, bisa ngelap dan bersihin gampang kan. Kalau ada konde kan kayaknya agak ada masuk sela-sela, terhalang istilahnya gitu. Jadi toh dari sisi pandangan juga nggak kehalangan, dengan si kondenya masih posisinya cukup rendah di bawah. Cuman kelemahannya adalah mungkin ini kalau buat sebagian orang pintu belakang masih kebuka ke samping, masih buka nyamping.
yang mana dia untuk menopang si ban serep kan. Kalau misalnya butuh yang lebih luas banget kan mungkin yang model baru yang pindahnya bukanya ke atas. Dan ini masih penggerak. Ini lupa nih roda depan atau belakang ya. Cuman dengan fitur yang banyak, adanya laci, ada segala macam, cup holder yang cukup berlimpah ya, 1, 2, 3, 4, 5 lah ya. 5 itu not bad. Cuman lacinya emang kecil banget. Itu yang sangat disayangkan. Entah kenapa glove compartmentnya benar-benar buat glove kali ya. Seperti itu. Ini coba kita jalanin dulu rasanya seperti apa. Ini yang udah dapet versi Matic 1500 tipe S. Ada beberapa, ada 2 tipe dulu kalau nggak salah pada masanya. Cuman ya kalau engine so-so lah ya. Bahasa engine apanya sih 1500 what to expect. Tapi konsumsi bahan bakar sih cukup standar. Irit enggak. Maksudnya dibilang irit banget enggak. Tapi apakah masuk kategori mobilnya boros? Enggak juga. Jadi basic aja, standar aja, tengah-tengah deh, medium aja. Dan ini di jalan agak jelek dikit, kerasa kan suspensinya keras. Tapi again, hey, that's SUV. What to expect dari sebuah SUV adalah jangan terlalu lembut, jangan terlalu manis, harus agak sedikit goyang-goyang ya, kerasa goyang. Tapi jangan terlalu goyang karena jadi nggak nyaman. Tapi ini kan di range yang tengah-tengah ya. Dulu dari sisi harga, dari sisi ini jalan aspal. Kalau jalan aspal sih nggak ada masalah. Ngebut, cukup ini posisi tidur. Bandingan yang di tengah, yang katanya tuh kan, aduh berasa banget bandingannya yang di tengah. Itu sangat kerasa. Mau diisi banyak pun, kalau diisi sedikit, maaf lahir batin nih, memang tetap keras. Cuman sekali lagi, keras itu kan suatu karakter ya. Dia tinggal, tapi itu keras banget mobilnya. Jangan pakai mobil SUV dong. Kalau memang mau cari SUV yang bagus atau yang nyaman senyaman sedan, mungkin kelasnya harus yang high end, yang pakai air suspension segala macam. Yes, itu akan dapat yang lebih nyaman, lebih bagus. Jadi jangan kayak all in one. Mobil itu nggak all in one. Kadang ada yang pakai city car, pengen bisa ke luar kota, nggak bisa ke gunung, nggak bisa ke sini. Enggak sih, namanya city car ya kategorinya ya, buat di kota dong gitu. SUV ini compact SUV. Ya udah, ini SUV compact artinya kalau kena genangan, jalan-jalan jelek dikit, ini masih bisa. Kenyamanan berkurang pasti karena apa, dan kompensasinya apa? Kita mau pakai ke daerah yang, atau ini bisa digunakan buat ke daerah yang jalannya jelek atau yang bukan perkotaan gitu kan, masih bisa. Kalau sempit ya ini kan compact, ambil dong yang gede kalau mau. Jadi mobil tuh kadang-kadang kita lupa, lumayan, karena mungkin karena harganya mahal, jadi seolah-olah kita berharap bisa melakukan semuanya atau bisa dipakai kemana aja. Sebenarnya ya kalau mau kondangan bisa, ngebut bisa, off-road bisa, ya pakai SUV premium sih. Kalau macam Toyota ini ya, di Toyota Land Cruiser ya, mau kondangan bisa, mau ngebut bisa, off-road juga bisa. Itu kesana nyaman juga banget karena emang suspensinya bagus dan nyaman nih. Cuman kan ada harga yang mesti dibayar, but ya itu kalau mau all in one banget ya seperti itu. Jadi kalau bukan all in one, kita pakai sesuai ini. Tapi untuk ukuran tahun segini yang udah harganya, ini harga sih bergeser dan mudah-mudahan nggak tahu apakah bakal naik apa nggak nih, kegoreng apa nggak. Tapi dulu udah sempet di sekitar 100 kurang ya, tergantung tipe, model, dan kilometer ya kondisi. Cuman kalau memang rasanya nih udah mulai agak kegoreng, udah sekitar 100-100an gitu angkanya cobain. Tapi worth it nggak? Worth it sih kalau so far ya, maksudnya dengan mobil yang nggak pernah akan ada masalah, bukan nggak akan masalah, jarang ada masalah selama kita rawat rutin. Perawatan rutinnya apa ya, cukup ganti oli sesuai waktunya, ganti apapun part yang memang diperlukan. Karena kalau bicara suspensi, kaki-kaki itu kan semua tergantung wilayah kita pakai ya, kemana areanya, jalannya seperti apa yang kita lalui sehari-hari. Jadi nggak bisa dibilang
nggak awet atau awet ya kalau mobilnya tinggalnya di daerah yang mungkin nggak ada polusi tidur, jalannya bagus, dijamin deh kakinya pasti akan lebih berumur lebih panjang. Tapi kalau emang kesehariannya banyak polusi tidur dan itu pun dihajar terus ya jalannya, ngegasnya gitu, ya mungkin lebih cepat rusak. Kalau misalnya polusi tidur juga dilalui dengan lembut, mungkin ya masih bisa awet. Dan untuk suspensi, untuk tenaga ini kickdownnya ada, tapi ya kickdownnya 1500 standar, tapi cukup kok buat membawa mobil ini buat gerak, bahkan dengan 5 penumpang pun masih cukup gitu. Nggak ngos-ngosan dan nggak kehabisan tenaga. Itu bisa somehow settingan standar pabriknya, ini settingan standar pabrik. Kalau dibilang tenaga agak kurang karena sempat juga ditune bukan pabrikan ya, waktu itu sempat ditune bukan pabrikan, tenaganya lebih responsif banget gitu. Cuman memang ada sedikit kompensasi di bahan bakar. Cuman ini udah balik lagi standar, factory tune lah istilahnya. Masih mumpuni, jadi nggak ada istilah nggak kuat nanjak, nggak ada. Ini semua normal dan rata di semua beban. Itu aja sih kayaknya buat cerita Rush ini, owning experience-nya selama 13 tahun, 13 purnama ini. Setelah sekian purnama, 13 tahun ini, seperti apa rasanya ya? Seperti ini. Dan ini masih cukup layak dan tidak malu buat dibawa ke manapun, karena masih desainnya itu cukup, bukan abadi ya, tapi masih long lasting, masih masuk di zaman now gitu. Apalagi pada saat perubahan yang versi generasi berikutnya sudah tanpa ban serep, tanpa konde, jadinya kayaknya ini kok masih masuk. Itu aja. Oh iya, fiturnya masih baru sensor mundur, baru suara, belum ada kamera karena tape-nya masih zaman dulu, masih CD dan tape. Ini udah langka sebenarnya. Ada CD, ada tape tuh langka banget. Cuman masalah saking langkanya, nyari tape-nya di mana ya? Sekarang kan nggak ada juga. Itu aja sih owning experience singkat dari Toyota Rush tahun 2009. 500 tipe S, dan ini dijual. Gak usah takut, dijualnya bukan karena rusak, karena apa, emang mau ganti aja. 13 tahun ya udah saatnya upgrade dikit. Oke, thank you.